Halo bro semua, jumpa lagi di channel Anca RMZ. Di video kali ini kita kembali lagi untuk membahas atau review kaset PS1 yang saya punya ya teman-teman. Ini kebanyakan yang di depan kita ini adalah kaset PS1 yang dimainkan untuk satu player saja ya teman-teman, dan ini kebanyakan game petualangan yang kebanyakan dari teman-teman mungkin hampir sebagian besar itu sudah pernah memainkan di PS1 dulu ya teman-teman. Oke, saya langsung review satu-satu. Yang pertama di sini ada Jurassic Park The Lost World. Ini game dinosaurus ya teman-teman. Kita coba lihat dalamnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini juga game yang banyak dimainkan di PS1 dulu ya teman-teman. Dan ini bisa dimainkan ya untuk sekarang ini masih bisa saya mainkan. Oke, yang kedua di sini ada Crash Bandicoot 2 ya teman-teman. Seperti ini. Untuk kasetnya, dalamnya dia seperti ini ya teman-teman, tertulis Crash Bandicoot 2. Dan semua yang di depan sini masih kualitasnya masih bagus ya teman-teman. Saya masih bisa tes dan mainkan di PS1 saya ya teman-teman. Ini ada Resident Evil 2. Ini dari Capcom ya teman-teman. Untuk setahu saya kalau game PS1 yang disponsori atau dibuat oleh Capcom itu biasanya dia agak berat ya teman-teman gamenya. Jadi untuk settingan optik PS1 sekarang itu mesti harus diperkuat lagi ya teman-teman, biar kasetnya itu bisa terbaca. Dan itu pun tergantung dari optik yang teman-teman punya ya di PS1. Kalau setahu saya tuh optik di PS1 zaman sekarang itu sudah tidak seperti dulu ya teman-teman. Jadi mesti harus disetting lagi biar dapat pas untuk bisa membaca kaset-kaset PS1 ini. Jadi untuk covernya dia sepertinya teman-teman. Resident Evil 2. Oke, di sini ada kaset lawas juga ya teman-teman. Ini Mission Impossible Expect the Impossible. Dalam kasetnya seperti ini ya teman-teman. Oke. Next di sini ada game Rockman X4. Nah, ini juga keren ya teman-teman. Saya nggak tahu ini tipe gamenya ini berapa bit ya teman-teman, tapi yang jelas dia salah satu game terbaik juga di PS1 ya teman-teman, yaitu Rockman. Dia versi Jepang ini ya teman-teman, made in Japan. Jadi untuk dalamnya dia berbahasa Jepang. Ini juga masih bisa diputar ya teman-teman, atau saya mainkan. Dalamnya seperti ini ya teman-teman. Oke, next di sini ada Tomb Raider 2. Nah, mungkin ini teman-teman banyak yang sudah tamatin ya di PS1 dulu. Ini juga seru ya teman-teman. Game petualangan dari Lara Croft. Seperti ini ya teman-teman. Tomb Raider 2. Oke, next di sini ada kaset Rayman. Ini game kartun ya teman-teman, tapi dia adventure atau petualangan ya teman-teman. Ini juga lumayan cakep. Ini tertulis di sini tahun 95 ya teman-teman, Ubisoft. Dan ini tertulis for Japan only. Jadi khusus untuk di Jepang sana mereka mainkan ya teman-teman. Makanya dari bahasanya ada di belakang sini, dan di gameplaynya itu berbahasa Jepang. Jadi mungkin kaset ini diimpor ya teman-teman dari luar.
Oke, next di sini ada The Lost World Jurassic Park lagi ya teman-teman. Jadi ini doublean ya teman-teman. Tadi sudah ada ya teman-teman. Yang pertama ini dia. Jadi saya punya dua ya teman-teman. Jurassic Park The Lost World. Nah, ini game favorit saya nih teman-teman, yaitu game dari Disney ya teman-teman. Ini adalah game Hercules action game. Ini juga salah satu game yang punya grafis terbaik di PS1 ya teman-teman. Ini dulu saya sudah pernah tamatin ya teman-teman. Sudah sangat lama sekali. Ini cakep ya teman-teman. Dan saya bercerita sedikit tentang kaset ini nyarinya agak susah ya teman-teman. Kita coba lihat dalamnya sepertinya teman-teman. Ya, seperti ini, Hercules action game. Dan ini saya punya dua ya teman-teman. Hercules. Ini yang satunya lagi. Nah, ini warna hijau ya teman-teman. Tadi dia berwarna ungu atau biru. Yang ini kasetnya berwarna hijau. Ini sudah saya tamatin dan ini salah satu game favorit saya ya teman-teman, Hercules. Dan ini ada game strategi yaitu Dune 2000. Ini game yang jarang ya teman-teman untuk orang mainkan. Tapi untuk gameplaynya ini cukup bagus ya teman-teman. Jadi dia punya gameplay itu strategi seperti ini ya teman-teman. Dia punya kendaraan-kendaraan kecil, tentara-tentara, dan kita berperang ya teman-teman. Dan itu temanya dia di padang pasir ya teman-teman. Ini salah satu game yang jarang juga didapatkan ya teman-teman. Oke, next di sini ada game Harry Potter. Ini yang pertama ya teman-teman di PS1 dan langsung disponsori oleh EA Games. Ini ya teman-teman, dia punya isi kaset tampilannya. Dan ada game adventure lagi ya teman-teman. Di sini ada game Tiny Toon Adventures The Great Beanstalk. Ini rabbit ya teman-teman, kelinci, dan ini duck. Ini game petualangan ya teman-teman. Oke, seperti ini tampilan kasetnya. Ini sudah copot nih ya teman-teman, soalnya mikanya tuh sudah lembek sekali ya teman-teman. Dia punya mika ini rentan untuk pecah teman-teman. Oke. Next di sini ada game Casper A Haunting 3D Challenge. Nah, ini juga yang pertama keluar di PlayStation ya teman-teman. Dia keluar di PS1. Ini game petualangan juga ya teman-teman, Casper si hantu putih. Untuk kasetnya dia sepertinya teman-teman. Oke, next sini ada game sejuta umat juga ya teman-teman. Game yang tidak afdol jika tidak dimainkan di PS1, dan hampir semua player itu memainkan game ini ya teman-teman. Crash Bandicoot, game yang sudah diupdate di PSP setelah PS1 ya teman-teman. Dan ini dia Crash Bandicoot yang pertama yang ada di PlayStation. Dan ini versi Inggris ya teman-teman, berbahasa Inggris, jadi mudah untuk kita mengerti. Dan ini ya teman-teman tampilan kasetnya, Crash Bandicoot. Masih sangat mulus ya teman-teman. Oke, next di sini ada game terfavorit, juga game yang paling banyak dimainkan terkhusus di wilayah Asia ya teman-teman. Itu adalah game Harvest Moon Back to Nature. Nah, ini yang versi bahasa Indonesia ya teman-teman untuk covernya. Soalnya
dia banyak versinya ya teman-teman, ada yang versi asli, versi bahasa Indonesia, dan dia punya jenis cover itu berbeda-beda ya teman-teman. Ini sponsor langsung dari Natsume. Ini game sejuta umat ya teman-teman, terkhusus di wilayah Asia. Nah ini game cocok tanam yang banyak dimainkan para player PS1. Coba sepertinya kasetnya ada di PS ya teman-teman, saya coba cek dulu. Nah betul, jadi kasetnya masih ada di dalam PlayStation. Oke, dan ini saya beli sama ya teman-teman, ini Harvest Moon juga, Back to Nature. Jadi ini kaset Harvest Moon ini adalah kaset incaran ya teman-teman dari banyak player PS1 atau kolektor PS1, terkhusus game Harvest Moon ini. Dia salah satu game yang dijual dengan harga teratas ya teman-teman dibanding hampir semua game yang ada di PS1. Harvest Moon Back to Nature. Dan untuk nyarinya juga agak sulit ya teman-teman. Ini isinya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video review kaset PS1 kali ini yang saya punya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar kedepannya makin berkembang. Salam kolektor se-Indonesia. Bye.